Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video yang ke-153 ini kita buka dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Wa sarful himmati, lan ngarahno ati ilas saili maring wong kang takon, wa tafahhumu su'alihi, lan merdi paham pitakoni asail. Kemudian sedikit lanjutan dari adab seorang alim ya, dalam bermasyarakat adalah harus betul-betul memperhatikan orang yang bertanya. Jadi mendengarkan seorang yang bertanya ini dengan sepenuh hati dan berusaha memaham pertanyaannya supaya nanti bisa menjawab ya. Karena orang alim itu kan dibutuhkan oleh masyarakat. Orang alim ini merupakan cahaya dalam kegelapan. Ada orang yang tidak tahu urusan agama, kemudian datang kepada orang alim. Ini wajib orang alim itu untuk mengajari. Fardhu ain kalau sudah seperti itu. Karena apa? Orangnya datang ke rumahnya. Jadi harus diperhatikan betul. Wa qabul hujjati, lan nerima hujjah, wal inqiyadi, lan manut lil haqqi, maring kebenaran, birruju'i, kelawan balik, ilaihi, maring al haqq, indal hafwati, ing dalem sandingi kepleset. Kemudian orang yang alim ini harus berjiwa besar. Ini ada hubungannya dengan watarkul anafati min qawlila adri. Dalam video sebelumnya kan orang alim itu harus meninggalkan rasa gengsi untuk bilang kalau nggak tahu. Jadi ada masalah yang pada waktu itu kebetulan dia tidak tahu, jangan sampai gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Waalaikumsalam. Lah, ketika ada seorang alim, dia ini memutuskan sebuah perkara, kemudian terjadi perdebatan, lalu ternyata ada hujjah yang mengalahkan pendapatnya. Maka sebagai seorang alim harus berjiwa besar, jangan sampai tidak mau menerima. Jangan sampai, wah gengsi dong, masa saya kalah. Saya kalah dengan orang ya. Seperti ini namanya sombong ya. Batarul haqq, menolak kebenaran itu sombong. Hal ini sudah diingatkan betul oleh Imamuna Asy-Syafi'i ya. Imam kita yaitu Imam Syafi'i, beliau itu berkata, idza sahhatil ahadits fahuwa madhabi. Dalam masalah tukar pandangan, tukar pendapat dengan para ulama, Imam Syafi'i itu sering unggul karena memang alimnya nggak ketulungan. Tapi beliau tetap rendah hati dengan mengatakan idza sahhatil ahadits fahuwa madhabi. Memang ini pendapat saya, tapi kalau ada hadis yang sahih yang menolak pendapat saya, maka saya menerima. Itulah mazhab saya. Nah, begitu ya. Wa man'ul muta'allimi, lan nyegah murid angkulli ilmin, anduh saking saben-saben ilmu, yaduru ingkang bahayani apa ilmuhu ing
al-muta'allim. Kemudian adabnya seorang alim adalah melarang murid untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berbahaya. Contoh ilmu nujum, ya. Ilmu nujum, ilmu ramalan, ilmu sihir, ini diharamkan. Ilmu nujum, ilmu yang berhubungan dengan perbintangan. Di pondok pesantren itu memang diajarkan ilmu perbintangan, ya. Tapi hanya sebatas untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Kalau lebih dari itu haram. Soalnya ahli falak itu kalau sudah benar-benar mahir, Masya Allah, ini bisa memperkirakan daun yang masih ada di atas pohon jatuhnya kapan itu bisa. Saya tanya pada yang ahli, memang bisa katanya. Jadi ilmu hitung-hitungan gitu, nah itu memang berbahaya. Bahkan ada orang itu yang sampai menghitung ajalnya kapan tiba. Kalau seperti ini kan untuk urusan ajal kapan datang, kesana itu nanti beruntung atau sial, itu kan urusan takdir. Urusan takdir ini nggak bisa kita itu nggak bisa kita itu modelnya disi kerso. Kita mendahului takdir Tuhan dengan mengatakan ini kalau saya keluar ke sana nanti pasti sial. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu diterangkan orang itu lari dari qadha-nya Allah nggak mungkin. Lari dari takdir tidak akan bisa. Dalam contoh Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau itu diberitahu oleh Nabi ketika Sayyidina Muawiyah ini melihat Nabi Muhammad SAW sedang menggendong cucunya yaitu Sayyidina Husain. Kemudian Nabi itu menangis ketika melihat Sayyidina Muawiyah. Muawiyah bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi menangis melihat saya? Nabi terus berkata, ini cucu saya nanti akan dibunuh oleh anakmu. Anaknya Muawiyah itu adalah Yazid bin Muawiyah yang bakalnya menjadi seorang khalifah menggantikan bapaknya. Nah, mendapat kabar seperti itu dari orang yang tidak pernah bohong, apalagi Nabi ya, takut ya memang. Kalau sudah seperti ini bahaya. Ini bukan prediksi ya. Ini ikhbar bil ghaib memang. Nabi itu sudah diberitahu oleh Allah rahasia takdir. Jadi beliau mengungkapkan seperti ini boleh ya. Nanti anakku ini, cucuku akan dibunuh oleh anakmu. Boleh kalau Nabi. Kalau wali nggak boleh. Ada orang mau mati itu. Nggak boleh wali itu bilang 40 hari lagi kamu akan mati. Nggak boleh. Tapi kalau sekedar memberikan alamat seperti dulu bapak saya itu sowan sama Yai Hamid, ya, sowan ke Yai Hamid dengan paman saya. Nah, paman saya ini adalah anak yang bungsu. Ketika sowan, Yai Hamid ini tahu kalau paman saya akan meninggal. Dituding sama Yai Hamid. Ayah saya dituding, kamu ini pasti adiknya ini. Kemudian bapak saya bilang, boten Yai, tidak Yai, saya masnya. Enggak kok, kamu ini adiknya ini. Itu merupakan isyarat bahwa adiknya Abah ini atau paman saya, paman yang bungsu akan meninggal dunia. Dan memang betul seperti itu. Tapi kalau Nabi tidak masalah. Kalau Nabi itu memang kalau ada rahasia takdir seperti itu memang wahyu. Ya. Jadi
Ketika Nabi memberi kabar seperti itu, Sayyidina Muawiyah ini langsung susah dan berjanji tidak akan menikah seumur hidup. Tapi namanya sudah takdir, sudah keputusan Allah. Tetap saja terjadi. Sayyidina Muawiyah menderita penyakit. Penyakitnya penyakit kelamin. Entah kenapa zakarnya atau kelaminnya itu kenapa cekot terus sakit. Nah, kemudian berobat ya. Katanya tabib, ini kamu bisa sembuh kalau menikah. Aduh, menikah ini gawat. Saya nanti punya anak membunuh cucu Nabi. Akhirnya memilih untuk menikah pada seorang perempuan yang sudah Aisyah ya. Sudah tidak haid lagi. Jadi kemungkinan punya anak itu hanya 0,1%. Tapi rahasia takdir berbicara lagi. Tetap hamil itu. Masya Allah. Dan akhirnya lahirlah seorang anak bernama Yazid bin Muawiyah. Dan dalam kepemerintahan Yazid ini, Sayyidina Husain ini terbunuh. Dipenggal kepalanya di padang Karbala. Ya itu, kalau dari Rasulullah bukan reaksi, bukan ramalan ya. Bukan prediksi, tapi apa? Wahyu. Nabi cerita tentang ahwalu akhir zaman ya. Kabar-kabar akhir zaman itu Nabi cerita nanti ada ini, ada itu. Ini bukan prediksi, semuanya itu memang wahyu dan itu sudah terlihat oleh Rasulullah. Sudah terlihat oleh Rasulullah di zaman itu. Nah, ketika Rasulullah bercerita ada Dajjal yang naik ke atas Bukit Garam, kemudian menunjuk titik putih yang ada di Madinah. Ada bangunan putih yang besar. Katanya Dajjal, ini cerita Rasulullah, itu Istana Ahmad. Dan Nabi kok bisa mengatakan titik putih ya, bangunan putih. Karena memang Nabi itu sudah melihat bahwa nanti Masjid Nabawi itu akan dibangun dan berwarna putih besar, luas. Nah, terjadi kan? Ya bukan prediksi memang, bukan ramalan. Nah, ketika kita itu mencoba hal-hal yang ingin mengetahui hal-hal gaib seperti ini, nah itu tidak ada ilmunya ya. Tidak ada ilmunya. Kalau ilmu ghaib itu semuanya pemberian dari Allah. Jadi jangan coba-coba pakai ilmu nujum. Wah, kalau seperti ini nanti bisa begini. Termasuk juga ini kebiasaan orang Jawa. Kalau mau menikahkan anak itu pakai neptu atau hari pasaran, legi pain pon wagi kliwon, kemudian dicampur dengan hari-hari biasa. Nah, Ahad, Senin sampai Sabtu itu. Kalau Sabtu Pahing ini neptunya tinggi, entah berapa itu ya. Jadi kalau mau menjodohkan anak kamu lahir apa? Selasa Kliwon, anak saya Sabtu Pahing. Ini kelihatannya dilihat neptunya nggak cocok ini. Aduh, ya nggak usah pakai gitu. Kalau mau Kalau mau baik atau enggak baik, pakai istikharah, sudah Allah kasih cara. Oleh Nabi itu sudah diberi solusi untuk mencari jodoh yang baik atau tidak baik, pilihan Allah. Pakai istikharah. Istikharah itu jawabannya kadang-kadang pakai mimpi, kadang-kadang enggak pakai mimpi. Kalau setelah sholat istikharah atau doa istikharah, hati kita merasa mantap, maju, ya maju sudah. Jodoh itu. Kalau rasanya nggak mantap, ya berarti ini bukan jodohnya. Yang saya alami seperti itu ya. Kalau kita ribut mikirin neptu ya, gini, aduh, nanti jadi anggota DPR ya. Nggak payu rapi. Nggak laku-laku nanti ya. Atau menjadi anggota Golkar ya, golongan Kasep Rabi, golongan orang yang kawinnya telat. Pabrikan, ini orang Jawa ini penyakitnya di situ, pakai mujarobat katanya ya. Ya sudah ya, kita pakai
doa pakai tawakal kepada Allah, pakai istikharah, itu saja ya. Mau bangun rumah dicari hari neptunya harus Jumat Legi misalkan, harus apa. Nah ini kan tidak ada dalil seperti itu. Kalau mencari ilmu ada dalilnya, harus pakai hari apa itu ada dalilnya. Ya. Mencari ilmu hari Rabu. Hari Rabu ini adalah hari yang berkah untuk mencari ilmu. Memang ada hadisnya, apapun yang dimulai dengan hari Rabu akan sempurna. Mencari ilmu dimulai Rabu, nanti dapatnya sempurna. Nah, seperti itu. Nah, ini memang ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pakai ilmu ramalan kayak gitu itu, waduh, gawat. Terus dalam syarahnya ini Romel, waromlu itu ramalan. Ramalan pakai apa? Romalun itu kan kerikil. Orang Arab itu kalau dulu kalau mau itu melemparkan kerikil. Ini tandanya gini, entah saya tidak tahu. Terus ilmu sihir jangan mempelajari. Ini orang ahli ilmu atau orang alim harus melarang muridnya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berbahaya. Wa zajruhu lan ngelarang muta'alim an ayyi yurida ando sangkeng yento ngarepno sapa muta'alim bil ilmi kalawan ilmu an-nafi'i ingkang bermanfaat ngarepno ghaira wajhillahi ing sakliyane ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala, ing sakliyane zati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang alim atau seorang syekh guru ini harus melarang santrinya dari mempergunakan ilmu syariat dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan ada orang mencari ilmu syariat, ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu syariat. Di dunia berguna, di akhirat berguna. Ilmu agama itu, ya. Ilmu agama itu kan tuntunan kita untuk hidup di alam selanjutnya. Tuh, supaya kita enak di alam selanjutnya, kita harus belajar ilmu agama. Bagaimana caranya bisa enak di alam akhirat. Nah, itu. Kalau ilmu ini dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan ridho Allah, misalkan untuk mengais rezeki, ya. Misalkan untuk mencari pangkat dan jabatan. Nah, ini tidak selayaknya. Ya. Ilmu itu yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah, sampai gara-gara ilmu makhluk yang tidak akan pernah berdosa sampai kiamat itu disuruh hormat kepada orang yang berilmu. Nah, disuruh hormat kepada Nabi Adam, padahal malaikat itu kan kedudukannya kan mulia, nggak pernah maksiat. Disuruh sujud kepada sujud bukan sujud ibadah ya, tapi sujud hormat kepada Allah. Wasaddul muta'allimi lan menghalangi wong kang belajar utawa murid an ayyashtaghila ando saking yen to ketungkul sapa al muta'allim bi fardhil kifayati kelan fardhu kifayah qablal faraghi ing dalam sadurunge rampung min fardhil aini saking ilmu fardhu ain. Wa fardhu ainihi utawi fardhu aini muta'allim islahu dhahirihi iku bagusi dhahire muta'allim wa batinihi lan batine muta'allim bitaqwa kalawan takwa. Dan juga seorang syekh
Seorang alim harus menghalangi muridnya yang berbelok arah cara belajarnya ya. Nah, kita kan kalau belajar dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang didahulukan itu apa? Yang didahulukan adalah ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang wajib diketahui karena berkenaan dengan kesehariannya. Karena ilmu ini sangat diperlukan dalam ahwalnya tiap hari. Contoh, orang yang sudah balik, anak yang sudah mencapai usia balik, 15 tahun Hijriah, kewajiban pertamanya adalah mengenal Allah. Maka dia wajib belajar ilmu tauhid, ya, ilmu teologi, ilmu mengenal Allah, supaya tidak keliru dalam mengenal Allah. Ya. Kemudian kewajiban syariatnya, setelah ideologi selesai, syariatnya apa? Dia wajib untuk masuk Islam. Dia wajib, kalau sudah Islam orang tuanya, dia wajib untuk menjalankan sholat. Nah, menjalankan sholat, ilmunya harus tahu apa yang diperlukan untuk sholat. Itu dia harus mempelajari. Kalau masalah ini belum selesai, kok dia pindah haluan ke fardu kifayah, maka ini harus dilarang oleh gurunya. Misalkan ya, fikih belum belajar. Ya, fikih yang paling rendah kan yang paling banyak terjadi dalam keseharian, ya, sangat dibutuhkan. Kitab yang paling ringan kan Safinah. Safinah itu aja. Ya. Kemudian Sulam Taufik. Ini belum selesai, langsung menghafal Quran. Menghafal Quran, padahal menghafal Quran itu kan fardu kifayah. Percuma orang itu hafal Quran kalau dia tidak tahu syariat. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya ya, dia nggak tahu arahan hafal Quran itu untuk apa. Ya. Orang hafal Quran tujuannya kan Quran ini menjadi bekal di akhirat. Orang kalau menghafal Al-Quran tidak tahu tentang ilmu Al-Quran ini fi khotorin azim, ya, dalam bahaya besar. Kadang-kadang Al-Quran ini dijual atau Al-Quran itu dipakai sebagai alat untuk ngemis. Nah, dulu itu ada orang ya tiba-tiba berdiri, zaman tabiin dulu ya, ada orang tiba-tiba berdiri kemudian membaca Al-Quran ya, dengan suara yang indah, kemudian membalik tangan seperti ini, menengadahkan tangan, minta-minta. Nah, karena dia bisa ngaji, ya, dikasih. Nah, ini menjual Al-Quran. Ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ya. Jangan sampai Al-Quran itu dibuat alat untuk mencari dunia, untuk mencari materi. Ya. Quran itu harusnya ya, dijadikan sebagai kawan dalam kesendirian. Seperti ya, syekh-syekh kita, guru-guru kita, ya. Syekh Hasan Masyad, gurunya Sayyid Alawi. Itu dalam keseharian beliau itu selalu bersama Al-Quran. Nggak pernah ada waktu kosong, kecuali selalu Al-Quran itu bersamanya. Ya. Saya punya guru ya juga seperti itu. Sampai mencuci baju dia tetap ngaji. Tapi dengan catatan ya. Nah, auratnya ditutup, kemudian keluar dari kamar mandi. Kalau ada di kamar mandi ngaji ya lucu ya. Nah ini Al-Quran tujuannya itu. Kemudian perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran ini harus ditaati betul-betul. Ya. Jangan sampai hafid Al-Quran tidak mencerminkan akhlak Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Nah, soalnya kan contohnya kan Nabi. Nabi itu hafid Al-Quran pertama. Dan akhlaknya adalah Al-Quran. Yang ada dalam Quran itu adalah akhlak Nabi semuanya. Nah, memang pahala orang menghafal Quran itu luar biasa besar. Ya.
bisa menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Kemudian kedua orang tuanya mendapatkan mahkota yang terbuat dari cahaya. Seperti itu. Tapi hati-hati, kalau sampai Al-Quran ini ditinggalkan, bahaya. Sekarang ini kan viral, di mana-mana pasti sekolah itu ada Al-Qurannya, ada tahfidnya. Saya nggak heran itu sudah. Ya nggak begitu wah bagi saya. Karena apa? Al-Quran itu bisa dihafal, mudah dihafal, tapi mudah untuk hilang. Khawatirnya seperti itu. Kalau di rumahnya memang tidak ada suasana Al-Quran, dia menghafal di sekolahan, pulang-pulang ya hilang hafalannya. Jadi kemarin kawan berkata, jangan sampai kalian ini hafiz 20 juz, kemudian 20 juznya habis. setorannya 20 juz tapi nggak ada sisanya. Ya pernah suatu ketika kami itu ngaji dengan kawan-kawan. Ngaji bil ghaiban, semuanya pakai hafalan. Kemudian ada santri jebolan dari pondok yang membuat program hafal Al-Quran 6 bulan. Pusatnya di Jombang, cabangnya ada di Kencong sana itu. Nah, saya tanya, sudah hafal? Sudah hatam. Kemudian saya suruh baca juz yang masih di bawah 10. Entah saya suruh baca juz 8 kalau tidak salah. Juz 8 dibaca. Dia bilang, ngapunten, maaf, masih belum bisa bil ghaib. Loh, katanya sudah hatam, tapi kok nggak ada hafalannya, kemana? Ya memang tidak boleh tergesa-gesa orang menghafal Al-Quran. Sedikit demi sedikit, yang penting yang sudah dihafal jangan sampai lepas. Guru saya itu punya kakak hafal selama 9 bulan. Padahal beliau ini bukan fokus di Al-Quran saja. Beliau kerja di kolam udang ya, tambak udang Faname ya, di Gresik sana itu. Ya sambil kerja di kolam itu ngawasi, memberi pakan, bahkan sampai ngurasi, tetap ngaji. Akhirnya 9 bulan hatam. Luar biasa memang ya. Tapi seperti ini ya, orang menghafal Quran, kita kembali lagi ke masalah karena hukumnya itu fardu kifayah. Ya, yang jelas pertama kuasai fardu ain dulu. Betulkan dulu sholatnya. Syariatnya harus benar-benar mapan. Baru nanti akhirnya menghafal Al-Quran. Ya. Beda lah ya, orang yang menghafal Al-Quran setelah menguasai syariat dengan yang nggak menguasai. Orang yang sudah tahu grammar atau tata cara bahasa Arab yang menghafal Al-Quran ini kekeliruannya itu minimal. Lah orang yang tidak menghafal tidak mempelajari nahwu sorof dulu kemudian langsung menghafal Quran, Masya Allah ya, bacaannya sering keliru ya. Pernah ada yang baca seperti ini di akhir juz 4 ya. Waroba ibukumulati fi hujurikum. Roba ibu ya. Itu adalah jamak, kata jamak dari robibah. Dia membaca waroba ikumulati fi hujurikum. Nah, jadi baknya hilang. Saya ingatkan, kurang satu hurufnya bak. Langsung Masya Allah Ustaz, kalau tidak jenengan ingatkan, mungkin saya salah sampai mati. Ada lagi yang membaca juz fatal kesalahannya ini juz amma. Pada waktu itu membaca surat Al-Fajr ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Dia bacanya wa na'amahu gara-gara Quran yang dipakai Quran Android, Quran HP
Ya, cahayanya membuat apa matanya remeng-remeng itu. Akhirnya apa tasdid itu yang seharusnya ada di atas ain kelihatan di mata dia di atas mim. Nah ini wa na'amahu dibaca wa na'amahu. Ada lagi ya yang membaca. Ya memang nahwu sorofnya nggak bisa. Watabattal ilaihi tabtila dibaca watatabbal ilaihi tabtila. Terus ada lagi ya yang membaca wa makru ulaika huwa bayur. Ya bur dibaca bayur. Memang ada pohon bayur tak dalam Al-Qur'an. Ini gara-gara tidak menguasai nahwu sorof dulu. Kesalahannya jadi fatal. Ini kesalahan baca. Yang lebih parah lagi nanti kesalahan wakof ibtidak. Orang kalau salah baca wakof ibtidak, nanti jadinya dosa. Kalau fatal dosa. Ya. Contohnya dalam surat apa Ali Imran. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya. Orang yang membaca ini kan agak panjang itu wakofnya. Wakof lazimnya wa nahnu aghnia di situ, wakof wajib itu. Nafasnya misalkan pendek. Akhirnya tidak sampai berhenti di aghnia, berhentinya di fakir. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir. Ibtidaknya innallaha faqiru. Wah, ini haram seperti ini. Kenapa? Kalau dia tahu maknanya murtad itu. Innallaha faqir artinya sesungguhnya Allah itu fakir. Gawat ini. Harusnya dia itu ibtidaknya atau memulainya dari qalu. Qalu innallaha faqir. Nah, harusnya dari situ. Ini urusan apa? Wakaf ibtidak itu yang paling sulit. Karena harus menguasai bahasa Arab dan juga harus tahu tafsir. Kalau nggak tahu tafsirnya, tidak bisa menguasai bahasa Arab, ya nanti bacaannya itu banyak yang keliru. Lah fardhu ain yang dimaksud itu adalah memperbaiki diri zahir dan batin dengan takwa. Ibadahnya harus sudah mateng, sudah pas semuanya sesuai dengan SNI ya, Standar Nasional Islam. Kemudian dia sudah mengetahui larangan-larangan. Nah, ini haram, ini tidak boleh, harus tahu itu. Orang itu tidak akan bisa takwa kalau dia tidak tahu ilmunya. Nah, takwa itu adalah amal solih. Amal solih itu apa? Ya berbuat baik. Berbuat baik itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau perintahnya tidak tahu, larangan tidak tahu, mana mungkin orang itu bisa terwujud takwanya. Nah, itu. Wa mu'akhadhatu nafsihi. Lan ngapii awake alim awalan ing dalam kawitane bittaqwa. Kelawan takwa. Orang kalau menjadi dai, menjadi seorang guru, itu secara zahir harus terlihat dia ini menjauhi kemaksiatan dan menjalankan ketaatan. Dia harus kelihatan bertakwa. Supaya apa? Liyaqtadiya supaya manut al muta'allimu sapa muta'allim awalan ing dalam kawitane bi amalihi kelawan piro-piro amali iki alim supaya amal-amalnya alim ini bisa ditiru gitu ya. Orang itu kan kadang-kadang ya yang umum ya orang alim itu yang ditiru kalau dia tidak menampakkan ketakwaan. Yang ditiru itu bukan taatnya,
Tapi apa? Kekeliruannya yang ditiru sama orang itu. Ya. Contoh, ada seorang kiai punya keluarga, keluar dari rumah, istrinya kerudungnya tidak syar'i, bajunya kebaya, lekak-lekuk tubuh kelihatan, kerudungnya transparan. Nah itu seperti ini. Kemudian apa? Orang awam melihat, akhirnya tiru-tiru kayak gitu. Terus kita mengingatkan, nah, Bu, non sewu, amit ya, ini kerudungnya tidak benar ini. Harusnya kerudung itu bisa menutupi warna kulit, bisa menutupi rambutnya, bukan transparan seperti ini, bukan hanya diselempangkan seperti ini. Terus baju jenengan ini non sewu ya, masa depan dengan masa belakang ini menonjol semuanya. Nah, berpakaian tapi telanjang. Apa jawabannya? Kamu ini, kenapa toh kok ngomel aja? Wong kiai sana loh istrinya kayak saya. Nah kan itu yang ditiru, bukan ibadah kiainya lah. Makanya dalam kitab apa Ta'limul Muta'alim itu ada satu syair, fasadun kabirun alimun mutahatiku, ya. Merupakan kerusakan besar kalau ada orang alim yang dia ini tidak mengamalkan ilmunya, tidak tahu malu, ya. Sudah tahu ilmunya bahwa ini haram, ini halal, tapi tidak diamalkan. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan yang lebih besar ya, kerusakannya adalah orang bodoh yang kelihatan beribadah. Orang bodoh yang kelihatan khusyuk itu lebih besar ya. Kenapa? Ketika orang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, dia kan jadi panutan. Nah, panutan ini hanya sebagian orang. Bagian orang, ada apa-apa sih. Orang-orang yang malas beribadah itu panutannya itu. Tapi kalau orang-orang yang semangat beribadah pasti tidak akan mencontoh. Itu ya kok ilmunya nggak dipakai, memalukan, orang alim kok tindakannya seperti itu. Kenapa ilmunya tidak dipakai? Ditaruh di mana? Ditaruh di bokong mungkin. Lah kelihatan ada orang bodoh ya, tapi dia rajin ke masjid, memanjangkan jenggot, bergaya pakai dia ini pakai serban, padahal nggak tahu ilmu agama. Nanti orang itu pasti ikut itu, ya. Wah, karena dia tidak punya ilmu ya sebenarnya ya mutanasikun, orang yang bodoh yang rajin beribadah itu ya dia mau ibadah bagus-bagus saja ya. Tapi jangan pakai baju ulama nanti biar tidak orang itu tidak salah mengambil panutan kan. Akhirnya fatwanya keliru. Nah, ditanya ini hukumnya bagaimana? Bid'ah. Waduh semuanya dibid'ahkan. Haram. Sementara ilmunya nggak tahu. Gawat kalau seperti ini ya. Dua-duanya ini ya merupakan ujian besar, yang merupakan fitnah yang azimah ya, di masyarakat. Wa yastafida lan supaya ngambil faidah sapa iki muta'alim thaniyan ing dalam kaping pindho min aqwalihi saking pira-pira ucapane iki alim. Kalau amalnya sudah beres, tentu ucapannya pasti akan didengar. Ya. Orang kalau ilmunya nggak diamalkan, dia ngomong pasti diremeh sama orang. Eleh, emeng epeh. Ilmunya nggak dipakai itu kok ceramah. Nah, gitu. Dia bilang ini haram, itu halal. Ya. Ini riba, masih doyan riba lah. Tapi ketika ilmunya dipakai betul, punya wibawa. Sekali omong orang itu ya itu langsung ya. Ini wa in kunta muta'alliman
Wallahu alam bishawab. Karena sudah malam ini, banyak uzur ya di antara kita ya. Satu kawan kita ini sakit. Nah, kemudian ada yang sibuk. Akhirnya pengajian dimulai lebih jam berapa tadi? Jam 9 ya. Jam 9 kurang 10 kalau nggak salah ya. Kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.